Tempatnya di mana? Oke, yuk kita ikutin. Sosok Santi yang dulu pernah hidup, dia pernah dibunuh. Sebelum dibunuh, dia diperkosa di sini. Nanti itu apa namanya botolnya, ikutin aja kemana dia akan berhenti, oke? Ini di sini, titikin, tandain sini. Ini satu titik di sini. Sama di sini. Sekarang kita lihat dari yang pertama. Ada? Ini ada nih. Potongan pertama. Lihat. Titik merah. Lama-lama dia timbul. Ini. Ini potongan ketiga. Biasanya nggak. Ini tanpa ini. Ini lihat. Jadi mungkin sosok Santi atau sosok jin Horin yang menyerupai Santi ingin memberitahu bahwa dulu sebelum adanya tempat ini berdiri pernah hidup sosok yang bernama Santi. Dia ingin menceritakan kepada kita bahwa memang dia dulu pernah menjadi korban kebiadaban seseorang yang memang mencoba memperkosa dan membunuhnya. Tuh, ada denger nggak tadi suara tapak kaki lagi ya? Ini jelas sekali ya pemirsa ya. Baru tadi Ana membahas, karena di sini Ana lihat ada beberapa sosok yang sosoknya itu seperti manusia, Rizky, tapi mereka seperti penggawa-penggawa kerajaan. Jadi memang tidak salah menurut cerita masyarakat di sini, kalau memang ini adalah salah satu perlintasan ya pemirsa ya. Kalau bisa dijelaskan, intinya dari tempat ini, tapi ini secara alam gaib ya, alam tak kasat mata. Tempat ini itu seperti tembus ke arah kerajaan Laut Selatan atau Pelabuhan Ratu. Karena di sini ternyata yang berlalu lalang itu, yang suara tapak kaki yang kita dengar itu adalah suara tapak kaki dari prajurit-prajurit kerajaan yang memang dengan sengaja menjaga tempat ini. Sudah ada berasa sesuatu nggak di tangan? Panas. Konsen lagi, apapun yang terjadi jangan ditahan ya Rizky ya. Ini pemirsa sudah merinding ya tangannya Rizky ya. Karena memang di sini tempat berdiri ada satu sosok prajurit yang memang tadi Anda lihat dengan memakai baju celana segini, tapi Anda lihat memakai seperti sandal, tapi sandalnya berwarna emas, dan dia juga memakai seperti adat Padang ya kepalanya. Nih, Rizky sedang berputar-putar di gedung ini karena memang secara kalau Ana lihat, ya Allah. Permisi. Di mana sih? Udah bangun. Ntar penasaran aku ngejar yang tadi suara nangis tadi. Ini juga sebenarnya kalau dia kalau batinnya nggak tahan, nggak ditahan, nggak dikontrol, sebenarnya beberapa sosok perempuan juga mau masuk ke badannya Rizky ya. Yuk.
Gimana? Dingin banget pemirsa ya. Kemana sayang? Kemana? Tadi ngerasain apa aja? Bisa cerita nggak? Jadi, yuk duduk dulu ya. Bisa cerita nggak? Selama di situ badan kayak kekunci, nggak bisa gerak. Terus cerita apa lagi? Bisa cerita lagi nggak? Aku tadi turun ke bawah. Oh, turun ke bawah sempat. Terus? Di gerbang depan seperti ada sinar, seperti ada yang menghalangi, Seperti ada batasan gitu. warna orange. Ya itulah pemirsa yang tadi Ana ceritakan. Sebenarnya dengan ketidaksengajaan Ana tadi memagar atau mengunci badannya, jasadnya Rizky, dan secara kebatinannya atau sukmanya tadi Rizky sempat jalan-jalan ya, dan bahkan sempat ke bawah ya, dan melihat ada satu cahaya orange, dan itu yang disebut dengan perlintasan. Menurut cerita masyarakat di sini, ini adalah perlintasan untuk menembusnya ke Pelabuhan Ratu ya, secara gaibnya, dimensi lain. Dan tadi Rizky melihat sendiri ya, sinar cahaya oranye itu ya. Dan Rizky tidak bisa masuk ke situ, melangkah pun tidak bisa, karena Rizky cuma melihat aja. Ini benar Iya. karena namanya perlintasan secara dimensi itu terkadang bisa ditembus oleh manusia. Intinya di satu tempat ini ada, tapi kadang kita manusia dengan secara kebetulan atau dengan secara kelebihan yang memang Allah kasih ke kita, terkadang dilihatnya bisa di setiap ruangan berbeda, yang pasti di satu lokasi ini. Oke, masih kuat? Yuk. Di atas gitu aja, kayak Ana sih banyak lihat sosok kuntilanak, bahkan barusan juga masih kedengaran banget suaranya di atas. Menurut cerita masyarakat juga di sini konon ada perlintasan ya, ada perlintasan gaib gitu. Jujur aja tadi Ana belum sempat lihat sih, malahan ketika dia sebelum naik ke atas, dia katanya sempat ada melihat cahaya oranye itu. Terus setelah di atas, tadi dia pingsan, terus seperti keasikan, ternyata dia di saat pingsan jadi spiritnya dia atau sukmanya dia tuh kayak turun lagi, dan dia juga melihat lagi perlintasan itu dan susah untuk melangkah gitu ya. Udah kalau gitu, karena kita belum ke atas, saya mau coba ke atas dulu, karena sama Gagan kalau gitu. Ya, siap. Oke, Rizky siap? Siap ya. Ya deh, gitu ya.